Oke, halo semuanya. Di seri ini saya mau membahas persoalan ekonomi mikro ya. Materi dasar ekonomi mikro. Nah, yang saya bahas dari buku ini yang tertulis di sini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami dulu ya. Ada dua cabang ilmu gitu ya di dalam ekonomi, cabang besarnya gitu ya. Yang pertama disebut dengan ekonomi mikro, lalu yang kedua disebut dengan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro ini mempelajari gitu ya perilaku unit ekonomi individu. Contohnya ya konsumen, ya, pekerja atau perusahaan gitu. Nah, berbeda dengan ekonomi makro yang mempelajari kuantitas ekonomi agregat gitu. Sehingga nanti kalau di bidang ekonomi makro kita akan banyak mempelajari misalnya tingkat pertumbuhan output nasional, tingkat suku bunga, pengangguran gitu, inflasi dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah dua cabang ekonomi, ilmu ekonomi yang fokus pembahasannya berbeda gitu ya. Nah, kita di dalam seri ini akan mempelajari mungkin secara mendalam gitu ya terkait dengan ekonomi mikro gitu. Oke. Nah, yang pertama kita perlu pahami konsep ini ya. Trade off. Trade off ini apa ya? Pengorbanan gitu. Nah, jadi kita harus memilih gitu dari beberapa pilihan gitu ya. Nah, trade off ini dihadapi oleh semua kita gitu ya. Konsumen menghadapi trade off. Para pekerja menghadapi trade off. Perusahaan juga menghadapi trade off gitu. Nah, kalau konsumen misalnya karena memiliki pendapatan yang terbatas gitu ya, tentu pendapatan ini atau penghasilan ini akan digunakan untuk belanja barang dan jasa terbatas gitu ya, sehingga dia harus memilih gitu. Gak bisa membeli semuanya. Begitu juga pekerja. Pekerja menghadapi trade off juga ya. Dia mau kerja di tempat A atau bekerja di tempat B gitu ya. Atau mencari tempat yang lebih nyaman gitu. Nah, dia harus memilih dari banyak tempat bekerja itu gitu ya. Begitu juga perusahaan gitu ya. Dia nggak bisa memproduksi semua barang gitu ya. Dia harus memilih gitu. Memproduksi suatu barang gitu ya. Nah, ketika misalnya perusahaan itu memilih untuk memproduksi suatu barang, tentu saja dia mengorbankan untuk tidak memproduksi barang yang lain gitu ya. Jadi kita semua menghadapi trade off. Nah, hampir semua trade off gitu ya. Semua trade off itu didasari oleh harga gitu. Nah, maka harga dan pasar ini juga menjadi konsep penting untuk kita pahami gitu ya. Nah, di dalam ekonomi mikro ini kita mempelajari gitu ya, bagaimana harga itu ditentukan gitu ya. Karena harga ini mempengaruhi menjadi dasar gitu. Baik tadi pekerja, kemudian konsumen, perusahaan itu mengambil keputusan gitu ya. Harga ini adalah dasar yang paling penting gitu ya. Nah, sebagai contoh kalau di sini misalnya di ekonomi terpusat gitu ya, harga itu ditentukan misalnya oleh pemerintah. Tetapi kalau di ekonomi pasar gitu, harga itu ditentukan berdasarkan interaksi yang terjadi ya antara konsumen, pekerja dan perusahaan ya. Nah, nanti dia atas interaksi tersebut akan membuat atau menentukan harga suatu barang gitu. Oke. Lalu berikutnya ada teori dan model gitu ya. Nah, ekonomi itu sama juga seperti ilmu-ilmu pengetahuan yang lain gitu ya. Jadi penjelasan atau prediksi itu didasari oleh teori gitu. Nah, teori ini ya itu dikembangkan ya untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi gitu. Ya. Nah, dia nanti akan menjadi dasar atau basis untuk membuat suatu prediksi gitu. Nah, kita mengenal juga istilah model ya. Nah, model ini yang dimaksud dengan model ini adalah representasi matematis gitu. Ya. Nah, ekonomi itu banyak menggunakan persamaan-persamaan matematika. Nah, itulah yang kita sebut dengan model gitu ya. Nah, di dalam ekonomi gitu ya, khususnya ekonomi mikro ya, itu ada
yang disebut dengan analisis positif dan analisis normatif. Ya, nanti ini juga menentukan cara berpikir kita gitu. Nah, nanti mungkin kita akan memperdalam lebih lanjut gitu ya. Tetapi secara singkat, ya, analisis positif itu dia menjelaskan hubungan, ya, hubungan sebab akibat gitu, hubungan antar variabel gitu. Nah, kalau analisis normatif ya itu dia justru mempertanyakan gitu, apakah ini merupakan sesuatu yang benar gitu, apakah ini merupakan sesuatu yang seharusnya gitu ya. Nah, jadi dua analisis ini memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian kita harus memahami ya di dalam ekonomi mikro sebagai dasar ya, apa itu yang dimaksud dengan pasar gitu ya. Nah, jangan sampai pemahaman kita tentang pasar keliru gini, nanti nggak nyambung gitu ya. Nah, pasar itu apa? Pasar itu kalau kita lihat di sini itu sekumpulan pembeli dan penjual gitu ya. Jadi pembeli dan penjual ini mereka berinteraksi gitu ya. Nah, atas interaksi mereka ini tadi, pembeli dan penjual ini seluruhnya ya, seluruh pembeli dan seluruh penjual itu berinteraksi, itu nanti akan membuat atau menentukan suatu harga gitu ya, atas suatu produk gitu. Nah, sehingga karena tadi interaksi antara pembeli dan penjual ini menentukan harga, maka ya, pasar ini menjadi sesuatu yang penting di dalam ekonomi gitu ya, dalam aktivitas ekonomi yang harus kita pelajari gitu. Ya. Nah, banyak juga nanti konsep-konsep gitu ya di dalam ekonomi itu yang semuanya itu kita harus berdasar pada pemahaman kita atas pasar gitu ya. Nanti pasar juga modelnya macam-macam gitu ya. Ada pasar persaingan sempurna ya, pasar oligopoli dan lain-lain. Nanti kita akan berdalam gitu. Tapi secara singkat, pasar itu tempat berinteraksinya pembeli dan penjual gitu, sehingga nanti hasil interaksi tersebut akan menentukan harga atas suatu produk gitu ya. Oke, lanjut. Seperti yang saya bilang tadi ya, pasar itu ada yang kompetitif dan ada yang non kompetitif. Nah, di pasar yang perfectly kompetitif atau pasar persaingan sempurna ya, itu banyak sekali pembeli dan penjual. Nah, karena saking banyaknya itu, tidak ada satupun pembeli atau penjual ini yang bisa mempengaruhi harga gitu. Keluar masuknya pembeli dan penjual ini tidak mempengaruhi harga gitu. Karena mereka, baik pembeli ataupun penjual, itu hanya berperan sebagai price taker gitu. Gitu ya. Nah, sebagai contoh, kalau ini misalnya banyak petani yang memproduksi gandum gitu ya. Kemudian ada juga di sisi pembelinya gitu ya, ada ribuan gitu pembeli yang membeli tepung gitu. Nah, itu termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna gitu ya. Dengan adanya satu petani baru, nah itu tidak mempengaruhi harga gitu. Harga tetap berlaku pada harga pasar gitu. Nah, beberapa pasar gitu ya, beberapa pasar juga itu ada banyak penjualnya gitu ya, atau yang memproduksi barang itu, tapi dia tidak kompetitif gitu. Ya. Nah, kalau dia tidak kompetitif itu berarti ya perusahaan itu bisa mempengaruhi harga. Dia bisa bertindak sebagai price maker. Contohnya apa? Contohnya ini. Pasar minyak dunia gitu ya. Karena cuma beberapa aja gitu ya, nggak sebanyak. Ya, dia banyak penjualnya tapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Oke. Nah, sehingga kita mengenal yang kita sebut sebagai harga pasar gitu ya. Harga pasar itu ya ini ya single price ya. Yang dia itu adanya di pasar persaingan sempurna gitu. Nah, kita menyebutnya dengan harga pasar. Nah, kalau kita menyebut dengan harga pasar itu ya berarti yang dimaksud adalah harga yang timbul akibat interaksi penjual dan pembeli di pasar persaingan sempurna itu gitu. Ya. Karena kalau di pasar yang dia tidak perfectly kompetitif gitu ya. Nah, bisa jadi berbeda perusahaan akan berbeda harga yang
dia terapkan gitu. Nah, sebagai contoh, misalnya ada dua merek deterjen ya, gitu ya. Dia bisa saja dijual di supermarket yang sama dengan harga berbeda gitu. Atau dua supermarket di dalam satu kota ya, mungkin menjual brand yang sama atas deterjen tadi gitu ya, tetapi di harga yang berbeda gitu. Nah, kalau misalnya ini terjadi gitu ya, maka yang kita maksud dengan harga pasar adalah harga rata-rata gitu ya. Harga rata-rata antar brand atau antar supermarket itu. Gitu. Ya, itu konsep harga pasar. Nah, kemudian kita harus juga memahami gitu ya. Ada yang disebut dengan harga real dan harga nominal. Apa bedanya? Kalau harga nominal ya, itu harga yang tertera, saat itu yang belum disesuaikan dengan tingkat inflasi gitu. Jadi kalau hari ini harga beras 1 kilo misalnya 17.000 ya, 17.000 itu adalah harga nominal gitu. Dulu mungkin nggak 17.000 gitu ya. Dulu mungkin harganya lebih murah gitu ya. Nah, tetapi ya, itu yang naik kan harga nominalnya. Nah, kita harus memperhatikan juga yang disebut dengan harga real ya. Harga real itu harga yang sudah disesuaikan dengan inflasi gitu. Sehingga nanti kita mengenal Consumer Price Index ya. Indeks harga konsumen ya. Begitu juga Producer Price Index. Nah, kita coba cek ke contoh di slide berikut ini ya. Nah, kita misalnya pakai konsep Consumer Price Index gitu ya. Misalnya ada harga mentega gitu ya. Nah, kalau di cerita kasus ini, ceritanya itu harga mentega atau butter ini ya maksudnya. Nah, harga mentega naik sebanyak 80 sen gitu ya. Sehingga harganya menjadi $3,48 gitu ya. Nah, ketika harga nominal ini naik sebanyak 87 sen, apakah benar gitu ya bahwa harga mentega naik gitu. Nah, kita harus cek harga realnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Consumer Price Index-nya di tahun 1970 itu 38,8. Kemudian di tahun 2015 itu 237. Nah, jadi kita masukkan ke rumusnya 38,8 dibagi 237 dikali harga tahun 2015. Harga tahun 2015 tadi $3,48 gitu. Ketemu 57 sen. Ya kan? Nah, karena tadi kenaikan nominal barang dari tahun 1970 ke 2015 itu 87 sen ya. Tetapi kalau kita mempertimbangkan faktor inflasi ya, harga realnya itu $0,57 gitu. Artinya apa? Artinya justru ya, harga mentega itu di tahun 2015 itu lebih murah daripada harga di tahun 1970 gitu ya. Padahal nilai nominalnya naik lebih tinggi di tahun 2015 gitu. Tapi karena kita memperhitungkan faktor inflasi, ternyata ya, kenaikan harga tadi ini justru lebih murah ketemunya gitu ya di tahun 2015 ini ya, harga realnya daripada di tahun 1970 gitu. Artinya sesungguhnya harga mentega itu turun gitu. Hanya nominalnya naik gitu. Gitu ya. Jadi kenaikan harga itu kita harus cek juga tingkat inflasinya gitu ya. Nah, itu kurang lebih konsep dasar sebelum kita lanjutkan ke konsep-konsep berikutnya di dalam ekonomi mikro gitu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat.